MJ Listeners, Gunung Semeru kembali erupsi pada Minggu siang kemarin. Erupsi berupa awan panas guguran meluncur hingga 6 km ke arah tenggara gunung. Meski belum ada laporan korban, BPBD Lumajang masih melakukan asesmen dan mensterilkan sejumlah titik rawan bencana. Terlihat dalam tangkapan layar warga gunung api tersebut memuntahkan awan panasnya selama 15 menit mengarah ke tenggara selatan atau arah Kali Lanang di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah warga yang berada di jalur penyeberangan Curah Kobokan ini maupun para penambang pasir menyelamatkan diri. Selain awan panas guguran, petugas PVMBG juga merekam adanya aktivitas letusan sebanyak 24 kali yang mengakibatkan kolom abu setinggi 1.500 meter dari puncak kawah. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak dan di daerah aliran sungai Curah Kobokan yang menjadi tempat luncuran material. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih siaga atau level 3. Dan MJ Listeners, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di sana, saya sudah terhubung bersama dengan Kepala Tim Kerja Gunung Api pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi KESDM, Oktori Prambada di Jawa Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Oktori. Ya. Ya, Pak Oktori, salam sehat. Bisa diinformasikan sejauh ini untuk pagi hari ini seperti apa kondisi Semeru? Ya, apakah masih terjadi awan panas guguran dari pos pantau, Pak Oktori? Baik, kami konfirmasi dari PVMBG tentang aktivitas Semeru hari ini sudah tidak teramati lagi aktivitas awan panas guguran. Tetapi untuk erupsi ini ya setiap hari bererupsi dengan jumlah rata-rata itu 30 kejadian per hari. Tapi untuk awan panas guguran ini tidak setiap hari karena menunggu suplai material baru yang ada di puncak untuk dirobohkan kembali, dan pada saat ini materialnya kan sudah dirobohkan kemarin, hingga menunggu lagi untuk mengisi material itu hingga terjadi ketidakseimbangan akhirnya menjadi awan panas guguran. Untuk pagi ini relatif stabil pasca awan panas guguran, erupsi masih terjadi. Kemarin hari ini sudah 20 kali tercatat 21 kali gempa letusan dan 2 kali guguran lava pijar. Baik, kami konfirmasi kembali Pak Oktori, sejauh ini untuk pagi ini apakah masih ada aktivitas awan panas guguran? Untuk awan panas guguran hanya terjadi 15 menit, yaitu kemarin. Pada saat ini sudah berhenti, tidak ada lagi awan panas guguran, yang hanya ada erupsi-erupsi kecil dan guguran lava pijar. Apakah guguran lava pijar itu berdampak masif kepada masyarakat sekitar untuk pagi hari ini? Guguran lava pijar hanya meluncur sekitar jarak 800 paling jauh atau 1 km dari puncak. Artinya jika masyarakat konsisten mematuhi peta kawasan rawan bencana kami dan rekomendasi kami sejauh 13 km, tentunya hal-hal seperti ini aman. Sejauh ada kekonsistenan masyarakat mematuhi rekomendasi kami dan peta KRB kami. Baik. Untuk erupsi Gunung Semeru ini ke arah mana? Kalau erupsi kan ke arah vertikal ya, ke arah atas. Kalau awan panas guguran, itu dari dulu ya tetap saja ke arah tenggara dan selatan. Itu semenjak 1818 juga seperti itu ya. Ke arah tenggara selatan itu ke desa apa, kecamatan apa? Di situ ada ke sungai-sungai ke arah Curah Kobokan, kemudian ada Curah Lanang dan sekitarnya. Ini sampai menerus sampai ke jarak 17 km sepanjang arah Besuk Kobokan. Oke, jarak 17 km dan masyarakat yaitu masih untuk potensinya masih berpotensi terkena perluasan aliran lahar dan awan panas. Oke, untuk masyarakat sendiri diimbau beraktivitas di radius berapa kilometer? Untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak, kemudian radius 5 km untuk menghindari bahaya lontaran batu pijar.
Baik, Jadi ada 13 kilometer untuk aliran piroklastik, kemudian untuk jatuhan piroklastiknya ada 5 kilometer. baik. Pak Oktori, sampai pagi ini sudah berapa kali erupsi Semeru terjadi dari catatan PVMBG dari pos pantau dan aktivitas kegempaannya seperti apa? Tercatat dari pukul 00 hingga 06 tadi pagi sudah tercatat 21 gempa erupsi kecil, kemudian 2 kali guguran dan 2 gempa tektonik. Artinya jumlah-jumlah seperti ini yang merupakan karakteristik Semeru ketika berada di level 3 atau siaga. Di level 3 atau Masih, siaga? ya Artinya ini ini masih dalam in kondisi range ya. aman? Oh, ini aman apabila masyarakat mematuhi rekomendasi kami. Yang Hmm, terjadi di Semeru sekarang ini adalah fase krisis, dalam fase krisis erupsi ya. hmm, hmm. Jadi ya ketika apa yang terjadi di fase erupsi itu ya ada erupsi-erupsi kecil, kemudian ada lontaran batu pijar, ada awan Hmm, panas guguran, ada hembusan, hmm. dan kita harus terbiasa dengan pemandangan itu untuk beberapa saat ke depan karena Semeru ini masih dalam fase krisis erupsi. Oke, masih masa kritis erupsi Krisis, begitu ya? Krisis ya, erupsi. krisis kegempaan dan krisis erupsi juga. Krisis kegempaan. Nah, apa saja upaya dan juga imbauan yang dilakukan di sana? Apakah ada larangan untuk tidak beraktivitas dulu dari masyarakat dan juga mengevakuasi masyarakat di sekitar Gunung Semeru atau seperti apa? Untuk rekomendasi kami selalu menginfokan setiap hari bahwa tidak melakukan aktivitas apapun Mhm, sejauh 13 kilometer dan itu sudah tercantum dalam laporan harian kami, kemudian dalam peta KRP kami, kemudian juga koordinasi dengan masyarakat-masyarakat di sekitar aliran Sukobokan dan Lanang, terutama penambang pasir di sana agar selalu berhati-hati dan selalu eh, mematuhi apabila diberi peringatan terlebih dahulu terhadap gempa-gempa anomali sebelum terjadi awan panas guguran kemarin. Dan mhm, bersyukurnya kita untuk mhm, kejadian kemarin ini mhm. belum ada laporan korban jiwa karena jika kita bandingkan dengan pengetahuan masyarakat tentang dampak erupsi di tahun 2021 dan 2022 ini jauh lebih baik untuk pengetahuan informasi Antisipasi dan informasi juga ini ya, betul ya kebencanaannya masyarakat sudah begitu paham begitu ya tentang ya. ketika ada aktivitas kegempaan dan juga erupsi atau awan panas guguran. Tapi Pak Oktori, kalau kita melihat dari awan panas guguran kemarin, apakah berdampak pada kondisi cuaca hari ini? Cuaca tidak karena ya ini kolom abunya aja 1.500 meter di atas puncak, berarti tidak mengganggu cuaca apapun kecuali jalur penerbangan yang kemarin sudah di-alert oleh kami dan Mhm. itu juga sudah disikapi baik sekali dengan pihak-pihak penerbangan yang kebetulan mempunyai jalur di atas Semeru. Oke, Jadi dan kami memberikan alert di darat juga di udara. oke, udah memberikan alert begitu ya bagi Yes, penerbangan di darat juga di udara. Alert itu berupa apa? Warningnya? ya, warning itu adalah sistem otomatis kami. Jadi ketika ada suatu gunung api meletus dengan mengeluarkan abu vulkanik, itu otomatis akan terkirim pesan itu ke otoritas penerbangan dan akan diteruskan ke pengguna-pengguna penerbangan domestik lainnya. Mhm, Itu juga di alert juga kepada WA Group mhm, karena WA Group ini adalah sarana yang paling menjangkau untuk pada saat ini mhm. yang bisa kita lakukan dan tentu saja PPBD setiap hari juga memonitor hal-hal seperti ini dan jadi koordinasi kami sebenarnya tidak putus dengan Baik, masyarakat. kami konfirmasi Pak Oktori, artinya untuk penerbangan kemarin sempat ditunda dan bagaimana dengan hari ini atau bagaimana untuk Tidak ada penerbangan? penundaan penerbangan karena itu di bawah level penerbangan semua kan. Oke. Itu hanya sebuah alert bahwa ada gunung api yang meletus, Hmm, hati-hati dan mereka juga meningkatkan waspada. Tetapi untuk kejadian kemarin tidak sampai mengakibatkan perubahan jalur penerbangan atau oke. bahkan penerbangan ditutup itu belum sampai. Tidak mengganggu Karena arus lalu lintas di udara begitu ya?
tidak mengganggu karena ini juga kejadian kemarin sebenarnya kan ini masih dalam radius zona kawasan rawan bencana kami yang direkomendasikan oleh kami. Jadi di luar itu ya aman-aman saja. Oke, jadi bagi masyarakat yang mungkin untuk bepergian melalui jalur udara, ini dikonfirmasi oleh Pak Tori ya, masih aman. Sistem kami bukan saya. Oh, baik. Dikonfirmasi Sistem kami bukan saya. oleh sistem bahwa tidak ada, bahwa aktivitas ini tidak mengganggu jalur penerbangan begitu ya Pak ya? Tidak mengganggu. Ya. Oke. Nah, sejauh ini status Gunung Semeru bagaimana? Nah, karena tingginya aktivitas Gunung Api Semeru dari tahun 2021 hingga sekarang, tingkat aktivitasnya masih berada pada level 3 atau siaga untuk Semeru pada saat ini. Level 3 atau siaga, pemantauannya akan seintensif apa Pak Tori? Ini laporan kami per 6 jam ke masyarakat dan sekitarnya ini ketika gunung api lainnya normal itu 1 per hari, ini per 6 jam. Per 6 jam diupdate terus begitu ya? Ya, dan informasi apapun mengenai erupsi-erupsi kecil juga itu kami update juga. Baik, Pak Tori, terkait dengan aktivitas masyarakat saat ini, pagi hari ini setelah ada awan guguran panas kemarin, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ada masyarakat yang sudah mulai kembali beraktivitas atau mungkin masih ada yang mengungsi atau bagaimana? Karena masyarakat ini sudah biasa dengan kejadian-kejadian seperti ini ya, bahkan 1 dekade lalu ini sudah terbiasa mereka untuk istilahnya untuk rasa takutnya itu udah berkurang jauh karena mereka melihat tiap hari ya. Tetapi yang tidak mereka lihat biasa itu kejadian di 2021, 2022 yaitu besar dan mereka juga terpaksa mengungsi. Nah, untuk kejadian kemarin ya jarak jangkau 5 kilo, 6 kilo. Nah, itu udah biasa mereka ketika ada kejadian itu berhenti ya mereka memulai lagi aktivitas di bawah. Oke, artinya yang kejadian kemarin ini sudah masih dalam batas taraf normal saja begitu? Masih dalam rekomendasi kami di level 3 atau siaga. Oke, baik. Nah, kemudian apa imbauan dari pos pantau Gunung Api Semeru terkait dengan guguran ataupun aktivitas yang masih terus terjadi hingga saat ini, Pak Tori? Ya, ini kan kejadian-kejadian ini sudah kita ketahui dari lama ya ini sebenarnya. Ini jadi merupakan gaya hidup mereka juga. Jadi sekiranya level 3 atau siaga ini belum diturunkan, maka ya silahkan patuhi rekomendasi kami agar tidak mendekat di radius tersebut. Karena kondisi ini kan tidak akan selamanya seperti ini. Jadi berilah waktu untuk Semeru ini untuk melaksanakan tugasnya dengan cara bererupsi, dengan cara menyeimbangkan alam, dengan cara ada awan panas gugurannya. Itu ya haknya Semeru ya. Kita kan cuma tamu di sana. Di Semeru itu lebih dulu ada daripada kita. Seharusnya kita harus yang mampu beradaptasi dengan yang punya rumah kan. Beradaptasinya seperti apa? Baik. Ikuti rekomendasi kami saja udah aman. Oke, tapi Pak Tori mungkin satu terakhir nih, mungkin juga jadi pertanyaan, apakah aktivitas erupsi ataupun awan panas guguran ini bisa siklusnya bisa diprediksi nggak? Tergantung karena untuk kejadian 2021 dan 2022 saja itu kan itu eruption rate-nya itu tinggi ya untuk Semeru ini ya. Jadi ketika kita melihat tumpukan material yang sudah signifikan di atas, itu kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat hati-hati ada penumpukan material yang suatu saat bisa roboh. Itu kondisinya kami update terus terutama penambang pasir di sana ya, dan desa-desa yang terdekat kawasan zona curah kobokan dan zona curah lanang di sana. Oke, artinya ketika ada penumpukan material di atas itu sudah bisa berpotensi ada awan panas guguran begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, ini juga tentunya lagi-lagi masyarakat diimbau untuk selalu mengupdate informasi terkini dari PVMBG dan juga informasi dari sumber-sumber terpercaya. Baik, terima kasih Kepala Tim Kerja Gunung Api pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi KSDM, Pak Oktori Prambada atas waktunya dan juga penjelasannya cukup jelas. Terima kasih Pak Tori, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih dan salam sehat.